Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang elastisitas. Nah, elastisitas ini merupakan pelajaran kelas 11 SMA semester Gasal. Namun sebelum membahasnya, teman-teman pasti tahu lah ini apa. Ya, ini adalah karet, di mana sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, karet ini ketika ditarik atau diberikan gaya, maka ia akan mengikuti kemana gaya yang kita berikan atau tarikan yang kita berikan. Dan ia lentur begitu saja mengikutinya. Nah, lalu kemudian ada benang. Benang ini ketika diberikan gaya atau tarikan, ia tidak mengikuti atau melentur mengikuti gaya yang kita berikan. Malahan nanti jadinya putus deh. Nah, ini sebenarnya sih apa sih yang menyebabkan keduanya ini berbeda? Nah, ini bergantung pada sifat dari kedua benda tersebut, di mana pada karet itu dikatakan dengan elastis. Lalu kemudian pada benang dikatakan sifatnya itu ialah pelastis. Nah, teman-teman, berdasarkan sifat dari kedua bahan ini, kita bisa definisikan bahwa elastis itu ialah kemampuan yang dimiliki oleh suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya. Lalu kemudian benang itu merupakan kemampuan yang tidak dapat mengendor atau dia itu akan mengalami perubahan yang dikatakan deformasi dia ke bentuk yang baru. Nah, teman-teman, kita kembali ke topik yaitu elastisitas. Pada dasarnya kita harus memahami kata dasar bahwa elastis, yaitu kemampuan yang dimiliki oleh suatu benda untuk kembali pada bentuk awalnya. Ketika tadi karet ya, kita kalau tarik atau berikan gaya, ia akan kembali kepada bentuk semulanya, yaitu yang mengikuti gaya yang kita berikan itu. Namun ada gaya yang diberikan oleh karet itu untuk kembali kepada bentuk awalnya. Nah, elastisitas di sini bisa kita definisikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh suatu benda untuk kembali pada bentuk awalnya. Namun hal ini disebabkan oleh gaya-gaya yang mempengaruhinya. Nah, seperti begitu ya, teman. Nah, mari kita bahas satu persatu dari faktor-faktor ini. Yang pertama, tegangan. Tegangan. Nah, misalnya ada sebuah pegas atau kita sering dikenal dengan namanya per. Ia tergantung dalam keadaan diam tanpa ada sebuah gaya yang mempengaruhinya. Lalu kemudian pegas ini kita berikan ia sebuah gaya. Otomatis ia akan terlentur. Sama seperti karet tadi yang contoh awalnya ya. Ia akan mengikuti dan mengalami kepanjangan. Ini yang dikatakan tegangan, terjadinya sebuah tegangan saat kita memberikan gaya. Nah, terjadi tegangan ini dipengaruhi oleh ada beberapa aspek, yaitu secara matematisnya itu ditulis sigma kecil sama dengan F per A. Secara matematisnya ditulis seperti begini, di mana sigma ini sama dengan tegangan
tegangan dengan satuannya Newton per meter pangkat 2. Lalu berikut F sama dengan gaya, satuannya ialah Newton. Lalu A sama dengan luas penampang. Dalam satuannya ialah meter pangkat 2. Nah, jadi tegangan terjadi itu bergantung pada yang namanya gaya yang kita berikan kepada benda tersebut, lalu luas penampang atau A dari benda tersebut pula. Seperti begitu ya teman-teman. Berikut regangan. Sama hal pula dengan tegangan. Dari contoh yang tadi kita gambarkan, coba kita ulang lihat lagi. Nah, coba kita lihat pada gambar yang pertama. Pada regangan ini, yang dimaksudkan dengan regangan ialah kelenturan dari sebuah benda itu, dari karet yang pertama kita contohkan, atau pada pegas ketika ditarik atau diberikan gaya, ia akan mengikuti tarikan atau gaya yang kita berikan. Jadi kepanjangannya itu yang kita tinjau keregangannya. Jadi misalnya ini pegasnya kan tadi kita katakan bahwa ia diam. Jadi panjangnya dari pangkal sampai bawah ini kita katakan dengan L0. Nah, kemudian ketika kita berikan gaya, ia akan mengalami perubahan panjangnya. Nah, di sini. Ini kita bisa namakan dengan L1. Nah, pada regangan secara matematis dituliskan sebagai epsilon sama dengan delta L per L0. Nah, di mana epsilon sama dengan regangan, lalu kemudian delta L sama dengan selisih panjang, dan L0 sama dengan panjang awal. Nah, pada regangan kita bisa tuliskan seperti begini. Delta L ini merupakan selisih panjang ya. Selisih berarti L1 dikurangi dengan L0 dibagi dengan L0. Nah, pada regangan ini tidak memiliki satuan. Kenapa? Kita lihat ini sesama panjang, atau meter. Nah, ini kan habis ini. Makanya kenapa regangan ini tidak memiliki satuan. Nah, seperti begitu teman-teman. Berikut yang ketiga yaitu modulus Young atau modulus elastis. Nah, pada modulus elastisitas atau modulus Young itu biasa disimbolkan dengan Y atau E. Sama saja, yang di sini saya gunakan simbolnya ialah Y. Di mana pada modulus Young ini bergantung pada tegangan dan regangan. Nah, yaitu di mana tegangan dibagi dengan regangan.
atau sama dengan kita bisa tulis F dibagi dengan A atau luasan per selisih panjang dibagi dengan panjang mula-mula sama dengan F atau gaya dikalikan dengan panjang mula-mula per luasan dikalikan dengan selisih dari panjang. Nah, inilah dia persamaan mencari modulus Young atau elastisitas. Modulus Young sendiri memiliki satuan Newton per meter pangkat 2. Ya, seperti itu teman-teman. Teman-teman, di sini ada sebuah contoh soal di mana sebuah benda memiliki luas penampang 4 mm pangkat 2 dengan panjang 30 cm. Benda tersebut diberikan gaya sebesar 10 Newton sehingga menyebabkan panjangnya menjadi 50 cm. Tentukan tegangan, regangan, dan elastisitasnya. Nah, ayo kita kerjakan. Yang pertama harus kita kerjakan yaitu kita harus tahu dulu yang diketahui apa saja yang ada pada soal ini. Yang pertama ada luas penampang yaitu A sama dengan 4 mm pangkat 2. Lalu kemudian dengan panjang awal sama dengan 30 cm. Lalu ada gaya sebesar 10 Newton. Lalu kemudian panjangnya berubah menjadi 50 cm. Berarti L1 sama dengan 50 cm. Nah, kita lihat yang diketahui, yang kita harus tinjau satuannya baik-baik. Di sini milimeter, di sini sentimeter, sentimeter. Panjang itu dengan meter. Luas penampang dengan meter. Berarti kita harus rubah. Ini satuannya milimeter dalam persegi, berarti sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Kenapa? Karena kita konversi dia ke meter dibagi dengan 1 juta. Yang berikutnya panjang 30 cm, kita konversi dia berarti 0,3 meter. Lalu kemudian 50 cm ini ke meter berarti 0,5 meter. Nah, selepas ini baru kita selesaikan yang ditanyakan tegangan, regangan, sama elastisitas atau modulus Young, sama saja ya. Kemudian penyelesaian. Tegangan atau disimbolkan dengan sigma sama dengan gaya dalam Newton dibagi dengan luas penampang dalam meter. Nah, sama dengan gayanya berapa? 10 Newton dibagi dengan luas penampang 4 kali 10 pangkat minus 6 meter pangkat 2 sama dengan 2,5 kali 10 pangkat minus 6 Newton per meter pangkat 2. Nah,
Inilah besar tegangan yang diberikan. Kemudian soal yang B ialah mencari regangan. Nah, regangan secara matematis dituliskan dengan epsilon sama dengan delta L dibagi dengan L0, di mana delta L yaitu L1 dikurangi dengan L0 dibagi dengan L0. Nah, di mana kita lihat diketahui bahwa L1 atau panjang akhir sama dengan 0,5 dikurangi dengan 0,3 meter. L0-nya 0,3 meter. 2 meter 0,3 meter. Meter dengan meter habis. Tersisa 0,667. Nah, inilah regangannya. Kemudian untuk mencari elastisitas atau modulus Young atau elastisitas kita simbolkan dengan Y sama dengan tegangan dibagikan dengan regangan. Nah, sama dengan tegangannya berapa? Tegangannya ada ini 2,5 kali 10 pangkat minus 6 Newton per meter kuadrat dibagikan dengan regangannya 0,667 sama dengan 3,731 Newton per meter pangkat 2. Nah, inilah modulus Young-nya. Demikian materi tentang elastisitas. Semoga bermanfaat.